Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta yang sudah hadir pada sesi sharing knowledge pagi ini. Dan kesempatan ini bertajuk Pengelolaan Limbah di Kapal, Teknologi dan Praktek Terbaik dalam Melindungi Lingkungan Laut. Acara ini diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di sektor maritim. Saya dulu, saya Nancy Lumban Batu, dosen dari STIP Jakarta, dan saya pada kesempatan ini diberikan kehormatan untuk menjadi moderator yang akan memandu sesi diskusi, sesi berbagi pengetahuan di pagi hari ini. Topik kita hari ini relevan ya dengan tantangan dunia maritim dalam menjaga ekosistem laut dari ancaman pencemaran limbah, khususnya kapal. Dan diskusi ini akan menjadi wadah juga untuk kita berbagi ilmu, pengalaman, inovasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kampus yang humanis, cerdas, yang futuristik, ramah lingkungan, untuk mempercepat pencapaian net zero emission di tahun 2024 sampai 2050. Untuk kita pahami bersama, ya nanti akan ada yang pertama nanti akan ada paparan dari tim penyaji pada pagi ini. Jadi saya harapkan seluruh peserta yang hadir bisa memastikan mikrofonnya dalam kondisi mute selama sesi pemaparan. Ya, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, mohon disampaikan melalui chat box-nya. Ya, setelah sesi paparan nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu, para peserta bisa mengetikkan pertanyaannya di dalam chat box atau juga bisa dengan menggunakan tombol raise hand yang ada di fitur Zoom-nya untuk kemudian menunggu giliran untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Saya akan ingatkan juga bahwa Bapak dan Ibu peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi mohon untuk mengisi daftar hadir atau registrasi nanti yang akan disampaikan oleh admin. Izinkan saya juga sekarang sebelum memulai sesi paparan, saya akan mengenalkan para eh, penyaji kita untuk sesi sharing knowledge pagi ini. Yang pertama adalah Bapak Budi Rianto SEMMM MARE. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Sudah bergabung dengan kita di sini. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di darat dan 7 tahun pengalaman di laut. Pak Budi adalah ahli di bidang manajemen dan teknik maritim, pernah bekerja di berbagai perusahaan ternama, termasuk di Hanjin Shipping, Tahu Maritime, juga memegang berbagai posisi strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pembicara kita yang kedua adalah Bapak Samsir STMT MRE. Beliau ini adalah dosen di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dengan spesialisasi di bidang teknik mesin dan operasi maritim. Pernah menjabat sebagai Kepala Unit Kapal Latih, Kepala Laboratorium dan Simulator, eh, dan saat ini adalah Ketua Prodi Teknologi Nautika. Pembicara yang ketiga adalah Bapak Hasri Devin, juga sudah bergabung dengan kita di sini. Bapak Hasri Devin STMRE, ya, juga dosen di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, berpengalaman sebagai Chief Engineer, dan memiliki keahlian dalam pelatihan praktek kepelautan dan perlindungan lingkungan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sudah ada eh, informasi yang disampaikan admin di chat box, mohon bisa dicek untuk registrasi dan background bisa di-download dalam link yang sudah di-share. Begitu juga untuk daftar hadirnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan yang akan diawali oleh Bapak Budi Rianto dan dilanjutkan dengan
Pak Samsir dan Pak Hasri Devi. Silakan, Pak Budi. Baik, bisa dengar suara kami? Bisa, Pak. Cuman sedikit ada echo feedback, mungkin ada speaker yang bisa di. Baik, sekarang sudah? Baik, Oke, sudah jelas, Pak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oleh. sehat untuk kita semua. Salam pro prestasi, salam pembelajar, salam humanis, smart, sustainable, eco-friendly campus. Terima kasih Dr. Nancy selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan membantu kita dan tentunya para Bapak Ibu dosen eh, baik di lingkungan BPSDM maupun teman-teman pemerhati yang lain mungkin ada yang bergabung, para mahasiswa juga ada yang bergabung. Terima kasih. Eh, Baik, saya akan langsung menyampaikan untuk efektifnya waktu. Ya, jadi ada tiga yang kita paparkan, Dr. Nancy. Jadi yang pertama adalah untuk kondisi existing di kapal. Ini nanti sekilas saja kami akan memaparkan. Kemudian yang kedua ini tentang kondisi di kampus kami. Jadi karena bagaimana kita ketahui saat ini selalu laut itu yang dijudge adalah pelaut. Padahal sampah itu sebagian besar datangnya dari daratan. Nah ini Poltekpol Sumbar juga sudah memiliki sedikitnya 5 inovasi yang dalam rangka membantu mengurangi pencemaran di laut. Karena sampah di darat kalau tidak dikelola juga akan uh, merusak lingkungan laut kita. Kemudian yang terakhir nanti ada research and development, jadi ada pengembangan eco-friendly incinerator yang saat ini sudah dimiliki oleh Poltekpel Sumbar. Nah, nanti tentunya mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen bagaimana untuk arah pengembangannya. Nah, nanti dari tim kami, alhamdulillah ini sudah bergabung bersama kita para uh, risetnya ini Pak Mr. Samsir dan Mr. Devin. Baik, uh, kami akan mulai dari sampah yang pertama dulu. Ini kami singkat saja. Oke, baik. Uh, ini adalah untuk pengelolaan limbah, ya limbah minyak di kapal. Ini oil water separator, kemudian ini manual booknya Izin kita. Bapak, Ya, izin Pak Direktur. ya. Ini di layar kita yang masih muncul itu masih yang pertama, Pak. Coba, coba. So, baik, baik. Belum tampilan slideshow-nya. Oke, baik. Oke, keluar dulu. Oke, kami keluar dulu. Saya stop screen dulu. Nopennya banyak. Bisa? Sudah. Belum. Ya, hanya belum tampilan slideshow-nya, Pak. Oh, langsung. Berbeda ya. Nah, udah. Sudah, Pak? Oke, sudah Pak. Oke, Pengelolaan baik. limbah di kapal ya. Sudah. Oke. Baik ya. Sudah, Pak? Sudah ada perubahan? Oke, baik. Sudah. Saya mulai dari yang existing di kapal. Saya singkat saja dulu. Ini kebetulan kita sudah saat ini para dosen kami sudah berprogres untuk semua materi pembelajaran kita sudah digital. Nah, ini kami paparkan untuk singkat ya. Ini adalah oily water separator. Oke, baik. Ya, mungkin singkat saja Miss Nancy saya sampaikan. Ini tadi kita ambil salah satu dari manual book di
waktu ini di engine shipping kami kurang lebih seperti ini. Secara prinsip ya, ini dari biji spam ya. Oke, baik saya percepat ya. Oke, sekarang kita start dulu biji spamnya. Ya ini jadi kalau 1 minggu tidak kita gunakan, ini oil butter separator ini kita flushing dulu selama kurang lebih 10 menit ya. Baik kita flushing, setelah 10 menit baru kita buka yang engine room bridge tank. Ya ini oil mix. Sebagaimana kita ketahui bahwa limbah cair dari kamar mesin ini campuran dari air dan minyak ya. Di tahap pertama the difference of oil specific gravity, ini perbedaan berat jenis ini yang digunakan untuk prinsip kerja mesin ini ya. Kemudian untuk di oil fine particle, partikel minyak yang lembut, nanti dia digumpalkan lagi di coalescer. Ini di tahap kedua. Jadi setelah menggumpal, the enlargement particle floating force-nya will be increase ya. Jadi daya abunya akan meningkat sehingga semua minyak akan tertampung ke atas. Begitu juga di membran cartridge. Jadi 3 tahap ini sehingga nanti minyak akan tertampung di bagian atas semua ya. Dan apabila nanti di oil level sensor sudah tersentuh oleh minyak, maka motor valve akan terbuka ya, terbuka sehingga minyak akan mengalir ke oil collecting tank ya. Ini akan mengalir ke oil collecting tank sehingga air yang sudah bebas dari kandungan minyak baru bisa dibuang ke overboard. Jadi ini pengolahan limbah pertama mengenai limbah minyak di kapal. Terus kemudian ini tadi uh, disyaratkan harus less than 15 ppm. Jadi kandungan minyak yang kita buang ke laut kurang dari 15 ppm. Ya, apabila lebih dari 15 ppm maka three-way motor valve ini kita simulasikan over than 15 ppm akan kembali lagi ke proses separation, pemisahan. Nah, nanti sampai didapat less than 15 ppm, kurang dari 5 ppm, uh, air tersebut dibuang ke laut. Nah, ini. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian kami lanjutkan untuk dibawa kemana ini? Tadi untuk minyak itu ya. Uh, Oke, ya ini kita insinerator yang ada di kapal, ya tadi minyak yang sudah kita pisahkan tadi, kita transfer ke waste oil tank, ya. Jadi di waste oil tank ini nanti untuk kita treatment sebelum nanti kita bakar di insinerator, ya. Baik, langkah-langkahnya ini kami percepat, ya, kami percepat. Ini kita panaskan dulu, ya, dipanaskan dulu, kemudian nanti kita drain sehingga uh, akibat dari pemanasan tadi berarti selatnya berada di bawah, airnya di bagian atasnya, yang paling atas adalah minyak. Kita drain dulu sampai didapatkan hanya full minyak yang ada di waste oil tank. Ya kita drain, ini proses drain, ya draining. Oke. Nah, kemudian kita tahapan berikutnya, tahapan berikutnya, tahapan berikutnya, ya. Nah, ini kita verifikasi untuk kita siap untuk membakar yang pertama adalah e-oil, ya, diesel oil yang dipakai ya. Jadi kita siapkan untuk diesel oilnya dulu, sehingga pembakaran pertama nanti kita menggunakan minyak yang bagus ya. Kita siapkan sudah, kemudian combustion air untuk mereka butuh apa? Pembakaran butuh oksigen, kita siapkan ya. Kemudian dampernya kita buka dulu, ya kita buka dulu, kita buka dulu, eh ya. Ini. Kemudian safety termostatnya kita setting suhu berapa yang kita kehendaki, mungkin 300 derajat, nanti dia akan alarm ya kalau sudah melewati 300 derajat. Selanjutnya kita proses yang lain, kita perhatikan mungkin kalau kita ada sampah padatnya kita masukkan ke dalam, ini ada bagian di sini ada apa eh, cover chambernya, ada cover untuk damjutnya, itu masukkan, baru kita siapkan fan blowernya,
kemudian kita siapkan untuk pembakaran. Ini solenoid pump kita hidupkan. Nah, sehingga nyala pertama adalah menggunakan e-oil atau HSD ya, diesel oil, sehingga proses firing pertama lebih mudah dengan menggunakan minyak yang bersih ya. Ini sudah menyala dengan minyak yang bersih ya. Kemudian kita buka pertahan untuk waste oilnya. Ini uh, minyak kotornya siap kita buka untuk kita bakar ya, sehingga nanti kalau sudah suhu normal baru kita tutup untuk minyak bersihnya ya. Jadi pembakaran sampai kita harapkan mungkin berapa yang harus kita selesaikan untuk pembakaran. Nah, ini kurang lebih untuk bagaimana mengatasi limbah minyak di kapal. Jadi oily water separator dan incinerator ya. Kemudian kami kembali lagi ke yang lain ini, mohon maaf kami percepat untuk berikutnya adalah uh, sewage ya. Ya, ini limbah kotoran manusia ya. Jadi limbah kotoran manusia ini kita menggunakan uh, biological ya. Jadi menggunakan bakteri yang ada di dalam kotoran itu sendiri yang turut bersama kotoran itu sendiri. Tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk marine sanitation device ini, untuk sewage treatment ini ya. Kita yang pertama adalah untuk flushing ya. Untuk flushing ini should be seawater, brackish water atau uh, fresh water. Jadi tidak boleh kita, ini kami lanjutkan. Oke. Jadi mikroorganisme yang bersama kotoran manusia itu perlu kita maintain ya, perlu kita jaga sehingga bakteri itu akan berkembang dan menghancurkan kotoran kita sebelum nanti dibuang ke laut. Ya, ini jadi flush water for toilet bowl should be seawater. Ya, jadi air laut boleh, air payau boleh, air tawar boleh, tetapi oil water mix tidak boleh. Jadi mungkin flushingnya pakai seawater, kemudian untuk membilas kita mencuci tangan kita mungkin menggunakan fresh water. Ini tidak direkomendasikan. Ya, kami lanjutkan penggunaan zat beracun. Jadi mungkin prostek dan sebagainya atau kita mandi di atas uh, apa kloset ini tidak diizinkan ya. Jadi itu akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam septic tank ya. Kemudian yang lain berkenaan dengan aeration blowernya juga diperhatikan, termasuk fan pipe-nya, jangan ada clogging atau ada kebuntuan di situ, sehingga diharapkan kotoran yang ada di dalam septic tank itu akan terurai dengan sendirinya oleh bakteri yang ada di dalam. Ya, nah, ini adalah uh, pengolahan limbah yang kedua, yaitu sewage atau kotoran manusia baik untuk kru maupun penumpang. Ya. Kemudian penggunaan penggunaan uh, kertas tisu atau toilet bowl ini yang suluk, yang uh, apabila kena air langsung uh, hancur ya. Ini tidak boleh sembarang kertas toilet yang dipakai untuk pada sewage ya. Oke, baik. Uh, Tiga tersebut adalah mesin yang kami yang kita dapati di kapal untuk pengelolaan limbah eh, sampah di kapal ya. Kemudian mohon izin kami lanjutkan Mas Nancy ya, sedikit untuk kondisi kita saat ini di Poltek Sumatera Barat. Kami sudah memiliki global gateway treatment. Ini alhamdulillah kita semua semua sampah kita kurang lebih Mr. Safir kita
per hari 300 kilo ya. 300 kilo. 300 kilo sudah kita kelola sendiri ya untuk sampah makanan kita punya BSF atau Maggot. Jadi kita juga menerima dari pasar terdekat. Jadi saat ini kita selain mengelola sampah di internal kampus, kami juga mengelola sampah yang di pasar sekitar. Kita sudah kerjasama dengan Bapak Bupati untuk beberapa pasar nanti ke depan kita lihat kapasitas kalau memungkinkan seluruh kabupaten akan kita selesaikan permasalahan sampah di Padang Pariaman ini di kampus kita. Kita juga ada komposter, jadi ada limbah-limbah organik yang tidak bisa dihancurkan oleh tidak bisa diuraikan dengan maggot. Kita ada komposter, ya. Komposter ini kita kolaborasikan dengan limbah kuda kita, kita fermentasi sehingga menghasilkan kompos yang kita manfaatkan untuk pembibitan mangrove dan pembibitan cemara laut. Kemudian untuk plastik chopper ini kita dalam keseharian sampah yang dimasukkan ke kampus kita ini cukup lumayan plastiknya. Nah, ini juga kami olah dengan chopper kita, ya kita hancurkan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup lumayan. Nah, kemudian yang keempat ini kita punya eco-friendly incinerator, ya. Eco-friendly incinerator ini kebetulan teman-teman dosen dan para mahasiswa yang mendesain. Ini sudah untuk tadi sampah-sampah yang tidak bisa di recycle, sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan, kita bakar dengan eco-friendly incinerator kita. Ini menggunakan teori dari wet scrubber. Nanti Mr. Samsir yang akan menyampaikan. Oke, baik. Sementara begitu dari saya, silakan dilanjutkan oleh Mr. Samsir untuk menyampaikan paparannya. Ya, kami persilakan, Mr. Samsir. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi atas pemaparannya. Yang saya hormati para audien yang sudah hadir dan sudah bergabung di dalam sharing knowledge ini. Mohon izin saya akan melanjutkan pemaparan terkait dengan inovasi yang sudah kita laksanakan dan kita kembangkan. Nama alat kita Eco-Friendly Incinerator. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kampus kita yang tercinta ini. Terkait dengan perbedaan insinerator yang ada di kapal dan yang ada di kampus yang kita punya, ini adalah salah satu perbedaannya. Kalau di kapal itu awal dari untuk operasionalnya dengan menghidupkan burnernya. Kemudian kalau yang dari kita akan menghidupkan water scrubber, bagaimana proses daripada pendinginan, ya, proses daripada pendinginan yang seperti lihat di layar. Proses pendinginan itu dihidupkan lebih awal dengan memakai pompa, di mana nanti pompa ini akan bersirkulasikan di ruang water scrubber chamber ini, di mana nanti setelah dia hidup, sehingga kita mengetahui bahwa sirkulasi ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita baru menyalakan api, ya, menyalakan api dengan memakai gas, ya, secara manual. Kemudian dipastikan nanti sampah-sampah sudah masuk di cover chamber damper ini, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan menghidupkan blower. Setelah api hidup, ya, water scrubber chamber inilah yang nanti berperan nanti untuk menyaring daripada gas monoksida atau karbon-karbon yang akan naik ke udara bebas. Sehingga inilah yang menjadi inovasi kita. Alat water scrubber inilah nanti yang akan memfilter, ya, memfilter daripada asap yang timbul dan untuk dikeluarkan di udara bebas. Kemudian dari komponen yang ada di insinerator kita,
kita ada sisa-sisa pembakaran ya, sisa-sisa pembakaran yang bisa kita manfaatkan juga untuk dicampur dengan daur ulang dengan kotoran-kotoran yang sudah kita fermentasikan dan kita buat juga sebagai bahan dari pupuk tanaman ya, yang kita juga kita olah sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk populasi udara juga akan mengurangi daripada dampak lingkungan. Kemudian spesifikasi alat yang kita ciptakan ini yang ramah lingkungan ini dimensinya ini adalah 6 meter ya, 6 meter tinggi cerobongnya, kemudian juga bodi bawah itu kita ukurannya 100 kali 100 sampai 200. Kita next aja. Kemudian lanjut Ya. dalam hal pengoperasian eco-friendly kita, pertama tadi sudah saya sampaikan juga kita siapkan water scrubber di awal. Tujuannya adalah bagaimana asap pada saat pembakaran ini sampah dimulai itu dapat mengurangi polusi udara. Kemudian sampah-sampah yang akan kita masukkan itu kita pilah-pilah juga ya, terutama yang kering seperti dedaunan atau kertas-kertas. Kemudian lanjut protectable sumber ini juga peduli dalam hal pengelolaan sampah di mana rata-rata per orang membuang sampah ini sebanyak 0,7 kilo per hari dan per orang. Jadi diperkirakan dalam satu hari ini konsumsi sampah kita bisa olah itu sekitar 300 kilo. Kemudian lanjut untuk tim yang lain mungkin bisa kita lanjutkan dengan Sir Devin. Silakan. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Mr. Samsir. Izin Mr. Budi, Bapak Budi. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah joint research and development, yaitu adalah pengolahan limbah di kapal dan pengembangan eco-friendly incinerator. Ini ada dua tim. Yang pertama adalah tim dari dosen kita, yaitu Bapak Mr. Budi Rianto, Mr. Samsir. Kita next saja. Ya, ini next saja. Ya. Lanjut. Oke, ini adalah kontennya. Itu ada latar belakang, rumusan masalah dan metode penelitian dan roadmap penelitian. Ya, ini latar belakang. Latar belakang adalah karena akibat aktivitas manusia, penelitian ini berfokus kepada inovasi seperti eco-friendly incinerator yang dikembangkan untuk mendukung pengolahan limbah non-liquid secara efisien dan ramah lingkungan. Ya, ini dan yang selanjutnya adalah implementasinya. Teknologi ini masih menghadapi kendala teknis, biaya dan regulasi yang berbeda dari berbagai negara. Riset dan yang akan menghasilkan penelitian ini lanjutannya adalah yaitu design development, yaitu mengembangkan prototipe eco-friendly incinerator untuk liquid non limbah. Ini riset gapnya, ada aktivitas teknologi saat ini, ada penggunaan teknologi ramah lingkungan, ada kepatuhan terhadap regulasi, ada pemanfaatan teknologi digital, dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM-nya. Ini riset gap yang ada di penelitian ini. Ini rumusan masalah, yaitu adalah tujuan dan manfaat penelitian. Rumusan masalah adalah bagaimana tingkat pencemaran laut disebabkan oleh limbah. Ini kita next saja. Ini rumusan masalah. Tujuannya adalah menganalisa dampak limbah kapal terhadap lingkungan laut, yaitu mengidentifikasi teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan termasuk eco-friendly incinerator. Ini ada mengevaluasi dan merumuskan masalah. Dan manfaat penelitiannya adalah ada manfaat teoritis. Yang pertama nih teoritis, menambah referensi ilmiah untuk teknologi pengolahan limbah kapal, memperkaya literatur terkait praktik, dapat dijadikan pembelajaran berbasis teknologi augmented reality dan virtual reality.
terutama untuk mahasiswa teknologi nautika yang ada di kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Manfaat praktis memberikan panduan bagi perusahaan pelayaran untuk pengelolaan limbah secara efisien, dan kedua membantu pembuat kebijakan merancang regulasi mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ini dampak lingkungannya, dampak limbah di kapal, ini ada jutaan ton, yang kedua efek mematikan, yang ketiga pengolahan limbahnya. Nah kita next saja, ini adalah kendala dan tantangan, dan metode penelitian. Nah ini metode penelitian, penelitian ini ada pendahulunya adalah mengidentifikasi tujuan, kebutuhan, target pengguna melalui warga angket, literatur review terkait artikel, jurnal. Oke. Dan next ada riset. Ini kita lanjutkan lagi, uji coba, ada preliminary testing, melakukan uji coba terhadap produk terbatas, mengumpulkan data dan memperbaiki produk berdasarkan masukan dari uji coba. Ini ada riset lanjutannya tentang uji coba tadi. Ini kita teknis analisis data. Ini analisis data, ada analisis validitas. Oke. Novelty-nya, keterbaruannya, mengintegrasikan eco-friendly incinerator, menyusun praktek pengembangan SWOT. Ini roadmap penelitian. Ini roadmap penelitian adalah penelitian, penelusuran, perancangan produk, pengembangan produk, uji coba awal, uji coba utama, revisi produk, dimensi dan implementasi. Ini 12 bulan insya Allah. Ini ada, mari kita wujudkan perlindungan lingkungan laut diawali dari kampus kita. Mungkin itu saja yang dapat kita paparkan dulu, Pak Dir, Pak Budi, Mr. Budi. Baik, terima kasih moderator. Kita 30 menit pas ya ini. Ya. Jadi kita nggak boleh terlambat ini untuk pilot on board sudah. Jadi kita 30 menit harus selesai on time. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Tentunya kami berharap Nancy untuk diskusi masukan dari teman-teman dosen, dan kami juga mengundang Nancy untuk para Bapak Ibu dosen. Kami tiap hari Selasa, ini Selasa jam 20 sampai 22, kita rutin melaksanakan bimbingan khusus untuk para engineer kita, terutama mahasiswa dan fresh graduate dan juga pelaut umum yang sudah dibuka oleh Bapak Kapus kemarin malam. Nanti berkelanjutan, kita akan sharing terus di hari Selasa. Begitu juga kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama kami, tentunya environment protection ini, perlindungan alam laut menjadi konsentrasi kita bersama tentunya, sehingga para pelaut kita, para mahasiswa kita betul-betul siap untuk nanti kita luluskan yang memiliki mindset untuk perlindungan lingkungan. Demikian Mas Nesi, kami kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparannya. Menarik sebetulnya ya topiknya, tapi karena seperti terburu-buru, mungkin akan lebih menarik kalau sekarang langsung kita buka sesi diskusi. Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya boleh pilih fitur raise hand yang ada di fitur Zoom-nya untuk bertanya langsung, atau mungkin jika ingin agak malu-malu gitu ya boleh diketik di chat box-nya, nanti akan kita sampaikan kepada para penyaji untuk didiskusikan bersama-sama. Kita akan coba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang bisa kita gunakan, kita jawab, kita diskusikan dalam sesi waktu yang tidak terlalu lama ini. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini ada ya.
Oke, Bapak Ibu yang eh, yang ingin bertanya boleh? Oke, oke Bu, saya mau tanya Bu. Oke Bu, mohon izin Bu, Bu Nancy. Betul itu. Oh iya, Oh, Bu silakan Nancy. Pak Chef Franky. Oke, siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang mana perkenalkan saya sebelum saya mengajukan pertanyaan dalam eh, pengolahan sebagaimana yang disampaikan si Bapak Direktur dan juga Bapak Samsir dan selanjutnya sama Bapak Hasri Depin. Yang mana saya kebetulan juga sebagai pengajar di AMS Akademi Maritim Serta Samudra Padang. Nah, makanya pada judul ini menarik. Nah, yang mana judulnya tadi mengenai pengelolaan limbah di atas kapal dan juga ada juga alat yang dibuat oleh Potepe Sumbar. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, Bu. Yang mengenai pengelolaan limbah di atas kapal eh, otomatis berbeda dengan di incinerator yang di darat atau di Potepel. Nah, jadi yang saya perlu ini tanyakan, gimana berapa lama pada saat pengelolaan limbah itu membutuhkan apa dia pada saat pembakarannya dan juga berapa temperatur yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, terima kasih Bu, itu pertanyaan saya. Mungkin Ini barangkali eh, untuk di eco-friendly incineratornya atau yang di atas kapal ini Pak? bukan otomatis ini kita di ekonya Bu, kita yang di potable. Eko, Iya kan saya bilang tadi kan oke, otomatis yang di kapal insineratornya membutuhkan berbeda. bakar udah pasti beda Mm-mm. karena itu seleteng. Nah, ini bagaimana Oke, pula penerapannya di Potepel ini yang di Eko ini kan oke, pada waktu berapa lama dan juga dengan temperatur berapa pada saat pembakaran. Terima kasih Bu. oke. Ya, Terima terima kasih kasih atas Pak ya. Franky. Ya, sama-sama Bu. Eh, oke, kita langsung serahkan kepada para penyaji. Bagaimana Pak Direktur dan Pak Samsir, Pak Asri, berapa lama proses pembakaran dan berapa suhunya Pak untuk di eco-friendly incinerator yang ada di Poltekkol Sumbar, Bapak? Pak Samsir? Berapa lama pembakaran limbah dan berapa temperatur? Yes, Jelaskan betul. secara mendalam. Oke, baik. Jadi kami ya Em, izin di Pak, mikrofonnya termute. Bisa didengar suara kami? Mak, Ada ekonya Pak. Iya. Sampai pagi ya ada. Sepertinya ada kendala teknis dari tim penyaji. Mohon bersabar menunggu. Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya boleh tombol raise hand atau boleh diketik di chat box ya. Sementara kita menunggu respon dari para penyaji. Bagaimana ini? Berapa lama proses pembakaran di eco-friendly incinerator dan juga perlu sampai temperatur berapa derajat ya? Oke, baik. Baik untuk Ya. temperatur yang pertama ya. Jadi kita eh, untuk yang sudah kita terapkan di kampus kita, jadi begitu dari apa fan blowernya sudah kita hidupkan, kemudian firingnya penyalaan awal dengan kebetulan kita pakai LPG, ya, itu langsung terbakar, ya langsung terbakar ya, langsung terbakar. Kalau yang di kampus kita ya, ini langsung terbakar. Jadi kita tidak membutuhkan suhu 300 atau 800 tidak. Jadi uh, kondisi yang existingnya ada ini hanya kualitasnya Pak Safri ya. Jadi hanya kualitasnya. Kalau
material yang dibakar ini sudah kering, jadi kita jemur dulu ini seharian, pagi sampai sore. Nah, nanti setelah isoma, setelah duhur, baru dibakar. Ini sudah Jadi uh, bisa ini terbakar. sudah ada jawabannya sih. Saya kira tidak ada masalah lagi. Kita sudah punya penelitian, kita sudah. Ya baik ya, jadi begitu ya. Kemudian tadi untuk temperatur, ya temperatur kita ngambil waktu kami ambil datanya itu di 800 sampai 1000 ya. Kita pakai infrared ya. Kami ambil pakai infrared itu di chambernya itu kisaran 800 sampai 1000. Nah, sedangkan di mana di cerobongnya di exhaustnya 300-an ya. Begitu. Namun memang ini Pak Sapri ya, jadi kami juga belum bisa mendeklar bahwa ini untuk carbon capture kami belum berani ya. Tetapi untuk polusi sangat berkurang. Jadi kami melihat dari visual itu yang begitu kami matikan bed scrubbernya kami matikan, ini polusinya jelaganya itu sangat pekat ya, sangat pekat. Tapi begitu kita operasikan jauh berkurang. Namun kami harap tentunya kandungan karbon juga berkurang ya, berkurang. Ini dampak dari water scrubber kadang dirasakan di sekelilingnya. Jadi kalau kita menggunakan baju putih misalkan, ini juga kadang hujan ini jatuh di sekitar kita baju kita kadang ikut ini ya, wet scrubbernya atau water scrubbernya itu ikut terangkat bersama gas buang. Begitu, Mr. Safreki ya. Frankie. Ya, mungkin ditambah Pak Samsat ini yang kebetulan yang mendesain, yang membuat langsung ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Menjawab daripada pertanyaan audien Mr. Frankie, intinya dari sistem pompa yang kita hidupkan dari awal itu scrubbernya itu berperan nanti menyaring daripada gas buang yang kita keluarkan, sehingga nanti penampungan atau bak tangki air yang dilalui oleh scrubber ini akan berubah warna. Nah, ini mungkin yang menjadi pembaharuan dari kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk menjadi pencemar udara ini mungkin sudah berkurang. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Bu moderator. Ya. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya jawabannya Pak Frankie. Oh iya, Tapi iki Bu, satu lagi ya, Bu, saya mau tanya nih. Tadi kan Bapak kan kita kalau dibilang kan tadi kan dia asap yang keluar, itu otomatis gasnya. Berarti termasuk ke anek ke 6 ya, pollution. Ya, Itu Pak izin Pak, izin Pak Samsir. Itu udah diuji kah deteksinya atau gas buangnya berapa? Udah ada pihak yang menguji kah? Soalnya kan alat Bapak ini kan Bapak ciptakan nih. Nah, ini kan Bapak ciptakan nih. Otomatis kan udah mengikuti persyaratan. Nah, jadi yang pengujian polusinya udah diuji oleh pihak apakah K3 kah atau apa, saya belum ini. Gimana Pak kira-kira yang alat ini? Saya jawab ya. Ya. Baik. Jadi Mr. Frankie ya, terima kasih. Ini kebetulan kami berproses baru 2,5 bulan, 3 bulan. Ya, jadi 3 bulan ini kalau kami dari tim sudah bisa kita mewujudkan kampus yang humanis, smart, sustainable, eco-friendly. Ini kami sudah mengapresiasi sekali untuk tim kami. Tapi ke depan kami akan mengembangkan terus ya. Jadi untuk parameter uji gas buang nanti yang akan kita pakai adalah yang pertama adalah oksigen ya. Jadi standar oksigen nanti tentunya akan kita uji ya 6% sampai 15% lah nanti ya. Jadi nanti akan kita bikin parameter nanti sehingga kami bisa nanti menyimpulkan bahwa dengan alat yang kita desain ini nanti akan kita publikasi. Ini terus terang belum kami publis karena kami masih, mohon maaf, baru 3 bulan ini masih riset kita, dan alhamdulillah tanggal 23 Agustus kemarin kita sudah
dideklarasikan atau di grand opening bahwa kampus kita menjadi kampus yang humanis, smart, sustainable, eco-friendly kampus. Ini fungsi dari masing-masing nanti kami akan buatkan parameter termasuk untuk konsentrasi karbon monoksida nanti harus sampai di bawah 100 miligram. Ya, ini tim kami baru berproses Pak Franky. Nah, nanti mohon Bapak Ibu dosen kami mengundang untuk bergabung. Ya, jadi ini menjadi milik bersama. Ya, nanti kami sangat berharap begitu. Mr. Franky. Ya. Ya. Izin, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kami berharap ini semoga apa yang telah penemuan sama penelitian sama Potepel akan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak atas Amin. Pak Direktur, Pak Samsir, Pak Asri Depin. Semoga ilmu atau apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Franky untuk pertanyaannya dan udah jadi trigger untuk diskusi. Jadi kalau saya mendengarkan penjelasan tadi dari tim pemapar kita, ini masih dalam tahap awal ya Pak? Iya, betul. Ya. Oke, tapi perangkatnya sudah tersedia dan sedang dalam tahapan uji coba, begitu ya Pak? Ya. Dan masih dalam proses pengembangan. Ya. Oke, baik. Ya, kira-kira ini pertanyaan moderator boleh dong ya Pak kalau moderator bertanya. Kira-kira kalau dari timnya yang sekarang nih target untuk launchingnya itu Pak dinyatakan oke, ini sudah bisa di launch nih. Selesai. Kira-kira targetnya kapan Pak? Oke, baik. Jadi kami mentargetkan segera karena ini sudah beroperasi cukup lama ya. Kita kemarin proses pembikinan kurang lebih 1 bulan, kemudian sudah beroperasi 2 bulan ini, tetapi masih develop ya. Jadi perlu kami laporkan bahwa waktu pertama itu blowernya hanya 1. Blowernya 1 sebetulnya mohon izin ya, Miss Nancy ya. Kalau pembakaran itu sempurna, kombinasi antara segitiga api itu betul-betul maksimal, asap yang terbentuk pun tidak ada sebetulnya. Nah, ini kami masih mendevelop. Ini waktu pertama itu di bulan pertama kita hanya menggunakan single blower. Begitu kita analisa, kita perlu penambahan ini. Dengan double blower ini kita bisa menyesuaikan. Begitu asapnya cukup pekat ini, kita tambah 2 blower dan masing-masing ada speed, 2 speed. Jadi ada high speed, slow speed, sama ada dampernya. Jadi kita bisa ngatur, mengadjust dari firingnya juga, selain dari fungsi scrubber yang kita optimalkan, Miss Franky. Begitu, ya Miss Franky ya. Iya Pak. Nah ini kan. Jadi ini kita proses ke kita menghakikan ya, kita proses ya sudah running, tinggal nanti terus kita kembangkan dan tentunya mohon dukungan masukan dari Bapak Ibu dosen ya. Oke, jadi direncanakan mungkin sebelum tahun berganti sudah bisa selesai gitu ya Pak? Ya, insya Allah ya. Oke. Ya, kalau dari saya sih nggak sabar ya menunggu proses ini selesai, kemudian bisa dihakikan jadi satu invensi dari tim di Poltek Pol Sumbar, dan seperti yang disampaikan Pak Franky tadi juga akan bisa digunakan jadi di berbagai kampus untuk mengawali, mungkin juga bisa jadi di seluruh Indonesia nanti pada akhirnya gitu ya Pak. Literatur Bu Nesi ya, literatur kita. Ya, betul. Kita sangat menunggu. Silakan Bapak Ibu dari audiens, dari peserta yang sudah hadir, jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalau saya yang bertanya terus, nanti saya kayak memonopoli pembicaraan. Ya, nggak enak juga Bu Nesi kalau kita tanya terus kan, biasanya kan kawan yang lain gitu kan. Iya, silakan Bapak Ibu. Kalau saya sih masih penasaran Pak. Boleh bertanya Bu? Saya ya juga Bu. Banyak juga boleh nih. Silakan Pak Deslin, betul kan? Ya, betul Bu. Oke. Silakan Pak Deslin. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan ke kami. Mudah-mudahan sinyalnya atau
jaringan di sana bagus Bu, karena kita posisinya lagi on board. Oke, silakan Pak Deslin. Iya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak dosen atas paparannya, inovasi yang cukup baik bagi kita pelaut, sekaligus inovasi pengolahan limbah untuk kalangan kapal baik pun maupun di lingkungan masyarakat gitu. Jadi terkait dengan paparan tadi, boleh nggak kita mengetahui Bu, kira-kira cost atau biaya yang diperlukan untuk menciptakan alat yang merupakan inovasi yang bagus ini, kira-kira berapaan gitu Bu? Karena terkait dengan masalah atau kasus sering ya limbah sampah di lingkungan kita tinggal itu atau di komplek kita Pak, tinggal itu sering ada limbah sampah, bisa nggak diciptakan di lingkungan masyarakat gitu. Terima kasih Bu. Itu mungkin yang saya intensif saya pertanyakan, besar nggak biayanya gitu Pak Bu? oke, baik, sudah kami terima pertanyaannya Pak Deslin. Akan Siap. segera kita sampaikan kepada penyaji. Nih, untuk tim pemapar, Pak Budi, Pak Baik, Samsir, Pak Hasris. baik. Gimana Pak soal biayanya? Oke, baik. Jadi Pak Mr. Desrin ya? Wah, ini luar Deslin, biasa. ya. Ya, terima kasih. Kalau mengenai biaya, sebetulnya kita menggunakan bahan praktek ya. Jadi menggunakan bahan praktek. Jadi yang mengerjakan juga Mr. Samsir, Mr. Devi dan Taruna. Nah, jadi kalau kami estimasi di bawah 100, di bawah 100, di bawah 100 juta. Kalau kami estimasi ya, dengan dimensi yang sudah ada ya, sudah ada itu dengan total mungkin kalau pengelasan juga kita menggunakan jasa masih di bawah 100. Sangat terjangkau dan termasuk fire clay ya. Jadi kita lapisi dengan batu tahan api. Ya, batu tahan api, fire clay atau itu sudah kita desain sehingga pada saat firing, pada saat pembakaran sampah, bodinya juga tidak panas, tidak panas. Jadi radiasi keluar juga sangat minim. Nah, ini baru kami alhamdulillah Miss Nancy kita kolaborasi dengan PT PLN. Beliau dari GM-nya support full. Apalagi kemarin Pak Menhub kita juga komisaris di sana di PLN. Kita disupport untuk nanti akan kita kembangkan full eco-friendly. Jadi saat ini untuk blowernya itu menggunakan listrik dari PLN. Dan nanti kita desainnya akan betul-betul eco-friendly. Nanti dimanapun posisi itu yang selagi ada matahari, nanti blowernya tetap bisa berfungsi. Sehingga betul-betul kita harapkan tidak hanya bisa mengurangi pencemaran, tetapi juga ramah lingkungan. Ini yang dikembangkan oleh kami dan PT PLN. Demikian. Yang kedua, Oke, jadi tadi itu saja Pak. Jadi untuk memungkinkan dibangun di pemukiman-pemukiman gitu Pak, kalau ketahuan. Tapi ini karena belum diciptakan ya Pak. Kalau udah dikomersial, ada rencana dikomersialisasikan nggak Pak? Beda harganya. Untuk teman-teman ya silakan nanti kita tidak kita untuk pure untuk bagaimana meningkatkan SDM kita lah. Jadi, Oke. Pelajaran. Nanti mungkin kalau PT PLN-nya kami makanya berkolaborasi sama PT PLN nanti yang memasarkan PT PLN, tapi kalau Protecto kami tidak ke arah sana. Meskipun kami BU ya. Sharing ya, kita sharing ilmu saja. Oke. Iya, karena kan akan dihakikan gitu ya Pak untuk inovasinya. Kemudian untuk pembangunan di pemukiman-pemukiman. Lalu tadi saya dengar seperti ada rencana untuk menggunakan sumber energinya itu dari panel surya seperti itu ya Pak? Betul. Ya, betul. Perencanaannya. Ya, betul. Jadi benar-benar eco-friendly dalam artian yang sebenarnya. Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak Deslin. Terima kasih. Sudah terjawab ya. Udah mulai mengumpulkan ini ya Pak ya. Pundi-pundi untuk membangun segera di perumahan Bapak ya. Mudah-mudahan terwujud Pak Deslin. Semoga saja. Baik Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Kita masih punya mungkin satu pertanyaan lagi bisa ya, Pak ya? Silakan. Satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak Jasman ya. Iya, Bu.
Pak Ah, Jasman, silakan Pak Jasman. terima kasih Bu. Salam kenal Bu dari Jasman Akademi Maritim Pelawan Medan. Ya, ya Pak Jasman, silakan. Ah, saya sangat bangga untuk Politeknik Pelayaran Padang karena sudah membuat inovasi baru dan ini perlu kita support. Jadi memang untuk asapnya tadi supaya dia artinya betul-betul ramah lingkungan, maka kok mati nih ya. Bisa dengar suara saya Bu? Terdengar Pak, Ya, terdengar, Pak, terdengar. silakan. Ya, maka perlu kita adakan penambahan di sini Pak sensor untuk smoke detektornya Pak. Dikasih sedikit, kita kasih. Jadi pada saat dia nanti mau keluar, dipasang smoke detector sehingga lebih sempurna. Itu saran saya. Saran saya ya. Kalau bisa jadi artinya dia lebih ramah lingkungan karena memang kalau sampah dibakar bukan seperti mesin ya, minyak yang dibakar ya kan ini kan sampah yang dibakar. Jadi artinya pasti lebih banyak mengandung mengeluarkan asap. Sementara kita kan untuk ramah lingkungan. Gitu Bu, kira-kira Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali masukannya. Saya yakin ini oleh tim peneliti sudah langsung dicatat ini Pak. Iya. Baik, terima Silakan Pak kasih. Asrin atau Pak Budi. Ya, ya silakan Pak. Oke, Ya. terima kasih Bapak Jasman. Ini saya menambahkan terima kasih sekali atas masukannya. Insya Allah kami juga akan menambahkan nanti apa yang telah kita ke Bapak berikan, yaitu adalah sensor smoke detector, di mana kita akan mengetahui berapa kadar karbon dioksida yang keluar nanti. Karena kalau sampah yang kalau ibaratnya seperti dedaunan, yang lain-lain itu akan mengakibatkan karbonnya yang meningkat itu yang akan mengakibatkan perihnya mata atau pencemaran pernapasan kita terganggu juga jadinya. Jadi terima kasih Bapak, itu bagus sekali. Insya Allah nanti kita kembangkan lagi ya Bapak Wadir ya. Ya. Ya, yang itu adalah yang itu yang dari smoke tadi itu akan memantau emisi gas buang. Begitu. Terima kasih Pak Jasman. Baik, begitu. Ya. Jadi Terima Pak kasih Irfan, Pak. Miss Nancy ya, jadi nanti kami mengundang Bapak Ibu dosen bergabung dengan kami. Jadi saat ini sampah adalah permasalahan dunia dan Poltek Sumbar ini menjadikan inkubator bisnis sebetulnya. Jadi kita bisa membuktikan bahwa semua sampah yang hadir di kampus kita ini menjadi uang. Ya. Nah, ini mohon maaf, sampah makanan yang dari pasar itu sangat luar biasa. Dimakan oleh maggot ini langsung habis seketika, langsung jadi kompos. Dan ini nilai ekonomisnya kalau dia sudah menjadi pupa sampai 60.000 per kilo. Nah, saat ini kami masih kasih pakan ke ikan, ayam kita coba untuk kelola itu. Kemudian jadi sampah apapun ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Termasuk dari kompos, kami sudah memiliki sedikitnya 10.000 mangrove. Jadi kami masukkan polybag, kami bibitkan, dan kami dari Kementerian Perhubungan nanti insya Allah akan mensupport untuk paru-paru dunia. Jadi kami mungkin dari Bapak Ibu yang membutuhkan bibit mangrove dan cemara laut gratis dari kami, dari Kementerian Perhubungan, Poltekpol Sumbar. Nah, ini Sumber. mudah-mudahan kita Indonesia memberi kontribusi nanti daerah rawa yang tandus kita beri mangrove kita, bibit mangrove kita. Dan ini para mahasiswa kita, taruna-taruni mahasiswa kita, mana suaranya? Nah, ini yang merah-merah itu ada yang bergabung. Ini yang mengelola mereka semua. Jadi sekolah pelayaran tapi mengelola sampah itu di kampus kami ya. Mohon maaf Miss Nancy ya. Jadi, tapi harapan kami bisa menjadi inkubator, tidak hanya jadi pelaut saja. Nanti begitu mungkin tinggal di dekat pasar. Ya. Sudah kelola semua sampah itu. Kita siap membantu secara teknis untuk yang saat ini sudah kita aplikasikan. Mungkin begitu Mas Nancy? Apakah Mas Ya. Jadi menjadikan pelaut-pelaut yang sadar lingkungan gitu ya, Pak, peduli dengan
lingkungan. Satu lagi Pak, ini yang terakhir, Pak Aidil. Silakan Pak Aidil, bisa langsung disampaikan pertanyaannya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bu. Waalaikumsalam. Uh, Kan saya Idil Fitriadi, Patis ATT 3, Angkatan 18, Bu. Pertanyaan saya tentang di kapal, Pak, mengenai sewage treatment tadi. Itu kan berbicara di atas kapal, berarti pada umumnya semua di atas kapal. Tetapi aplikasi di lapangan, rata-rata kapal itu tidak mempunyai sewage, Pak. Jadi pertanyaan saya, eh, yang pertama, apakah kotoran manusia itu atau limbah manusia itu eh, berdampak besar dan negatif untuk merusak ekosistem pada laut? Yang kedua, bagaimanakah jika memang di atas kapal tidak memiliki sewage untuk pengolahan limbah tersebut, apa langkah-langkahnya, Pak? Selain harus punya sewage itu. Itu aja, Pak. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, baik Pak Aidil, pertanyaannya sudah diterima. Silakan tim peneliti gimana nih untuk sewage treatment? Seberapa Baik. besar dampaknya? Baik, jadi sewage ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau mohon maaf ini, kita agak sedikit bicara jorok ya. Jadi kalau Siap. Mr. Ideal, ini kenapa kita begitu buang air besar, mohon maaf, berbentuk pisangan itu ya. Berbentuk pisang Macet, itu Pak, pasti lengket. dia ngapung, pasti ngapung. Nah, bakteri itu nanti akan menyebar kemana-mana. Kalau ada burung, dia dimakan burung, dan sebagainya. Ini sangat, dan mohon maaf, mungkin 80% penyakit yang ada di dalam tubuh, yang mohon maaf, yang negatif-negatif itu terbuang ikut bersama feses yang kita keluarkan. Jadi kalau masih berbentuk, kecuali kalau Mr. Ideal diare, nggak apa-apa. BAB-nya diare nggak apa-apa, pasti tenggelam. Tetapi kalau Mr. Ideal BAB-nya maaf berbentuk pisang, itu mengapung. Nah, jadi mungkin ini ya opsi pertama berarti ya nanti diupayakan membangun sewage di kapal. Ya, pertama. Itu Pak, maaf pertama. Terus yang kedua, kalau memang tidak bisa, berarti tadi yang kami laporkan, kami sampaikan, bagaimana kotoran itu diblended, dihancurkan sehingga dia grounded. Ya, grounded. Grounded. Dia akan tenggelam. Tapi kalau masih berbentuk, maaf, ini agak jorok ya Miss Nancy ya. Kalau masih berbentuk pisang, Ya, enggak. pasti mengapung. Ini Karena akan rata-rata menyebar mana penyakit. di kapal Ini agak di luar konteks, tetapi itu memang yang terjadi Miss Nancy. Kenapa kok harus diolah? Seperti tadi, kenapa minyak begitu dia menggumpal dia naik? Karena begitu partikelnya besar, dia floating force-nya increase, daya apungnya meningkat. Nah, kalau berada di permukaan, ini sangat mencemari lingkungan. Ya, Mr. Aidil ya, gitu ya. Nah, ini versi, mohon maaf, ini logika saja ya kami menyampaikan. Tetapi diupayakan tetap menggunakan dibangun sewage ya, sewage, dan sewage itu prinsipnya adalah biological. Jadi menggunakan mikroorganisme yang berkembang. Jadi ya tadi ada mungkin ada blowernya, seperti aplikasi mohon maaf di rumah. Kenapa septic tank itu harus ada fan? Tidak boleh dibuntu. Karena begitu tidak ada fan, nanti masuk ke dalam septic tank, ya tertutup rapat, nanti utuh. Kotoran kita itu utuh, abadi, dia tidak akan hancur. Jadi nanti cepat penuh septic tanknya. terurai, Pak. Ya tidak terurai gitu ya. Nah, mungkin begitu ya, Mr. Aidil ya, diupayakan tetap dibangun, nanti menyampaikan ke perusahaan untuk dibangun di develop diadakan sewage ya, sewage di atas kapal. Itu tidak itu rumit Kak, sepertinya ya. Oke, bisa juga perusahaannya diarahkan bisa berkonsultasi dengan tim peneliti di Poltek dengan senang Sumbar. hati. Ya, siap. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Aidil. Sudah terjawab ya. Jadi kalau belum ada jawabannya, Pak. Ya, diadakan. Sama-sama. Ya, sukses selalu Mr. Aidil. Baik, kita masih punya waktu
Kita masih punya waktu untuk pertanyaan. Jika masih ada yang ingin bertanya, apakah ada yang masih ingin bertanya tentang eco-friendly incinerator ini? Tadi saya udah bilang terakhir sih ya, jadi mungkin pada sudah gitu. Eh, Kalau begitu saya mohon izin Bapak Ibu semuanya bisa menyalakan kamera dan memasang background yang sama untuk kita foto bersama. Bu, izin Bu Nancy. Bu Nancy, Iya, izin. silakan. Iya Pak Nanti Franky. materinya dapat kami nggak? Audionya dapat nggak Dapat, materinya? dapat. Materinya kasih Nanti kami nggak? coba. Kami share ya, kami share, Oke, terima kami share. Nanti akan di-share Bapak. Ya, kami Ya, share. Ya, ya, ya. ya. Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi untuk sesi foto bersama agar menyalakan kamera dan memasang backgroundnya. Mungkin admin bisa share sekali lagi backgroundnya, file backgroundnya di chat box untuk sesi foto bersama biar cakep gitu ya. Ini ada yang sudah pasang, terima kasih yang sudah Nancy Dadawai. pasang. Iya, kita akan foto bersama. Admin sudah ready ya untuk mengambil fotonya. Oke, baik kita akan ambil uh, pose yang pertama. Bapak Ibu bisa semuanya duduk dengan tegak di depan layarnya. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bernafas juga. 3, 2, 1. Oke, boleh dengan mengepalkan tangan di depan dada sekali lagi. Ya, bisa tolong diambil fotonya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih karena dengan sesi foto bersama tadi, acara sharing knowledge kita untuk hari ini telah selesai. Mewakili seluruh petugas, saya mengucapkan terima kasih kepada para penyaji yang sudah menyampaikan informasi yang terbaru, terupdate dari hasil penelitian dan pengembangan di Poltek Sumatera Barat, Bapak Budiryanto, Pak Samsir, dan juga Pak Hasri Devin. Kita jadi semakin luas wawasannya, pengetahuan kita, dan juga sudah memancing diskusi untuk semakin sadar dengan lingkungan yang terjaga dan yang bersih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi, yang sudah mengikuti acara sejak awal tadi pagi sampai saat ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir agar bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Linknya tadi sudah di-share, mungkin admin bisa kirim sekali lagi linknya. Ya, Dan sebagai ini. penutup, Ya. saya Nancy Lumban Batu. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu sesi diskusi ini dan sampai bertemu lagi di sharing knowledge berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, Selamat Dr. Nancy, siang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Semoga Bapak Ibu semuanya. bermanfaat. Terima Terima kasih, kasih, Bu. sukses selalu. Amin. Sukses Amin. buat ini. Sukses selalu untuk pelaut Indonesia. Sukses, sukses. Terima kasih. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Terima semuanya. kasih. Ya. Selamat siang. Saya izin meninggalkan ruang virtual